Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita oleh Allah masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini yang sudah memasuki hari ketiga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, yaitu episode yang ketiga atau puasa di hari ketiga ini, saya akan memberikan satu tausiah atau materi, yaitu tentang pokok-pokok atau penyebab orang itu melakukan satu kesalahan, di mana di dalam kitab Nasaihul Ibad di sini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul ula, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurati, inna ummahatil khotoya salasun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran di dalam kitab Taurat. Di situ dijelaskan bahwa pokok atau sumber pokok orang melakukan satu kesalahan itu disebabkan oleh 3 perilaku. Yang pertama al-kibru, yaitu sifat sombong. Sombong adalah satu perilaku yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan sombong itu satu perbuatan yang bisa menghalangi manusia masuk ke surganya Allah. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang di dalam hatinya masih ada sifat sombong walaupun sekecil apapun, maka potensi masuk surga Allah itu adalah sangat jauh. Qala alaihi salatu wassalam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Rasulullah, apa itu definisi daripada sifat sombong itu? Sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Jadi sangat jelas di sini, orang yang punya perilaku sombong itu adalah merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya ada paling mulia dibanding orang lain, menilai dirinya paling hebat, menilai dirinya adalah paling mulia dibanding orang lain, dan menganggap orang lain itu rendah di sisinya. Itulah sombong. Maka jauhilah sifat sombong ini, terutama di bulan puasa ini. Mari kita harus menjauhkan sifat-sifat sombong. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jadi sumber pokok orang melakukan satu kesalahan itu salah satunya disebabkan oleh sifat sombong. Dan sombong itu adalah di sini dijelaskan ayraddul haqqi wa ihtiqarun nas, menolak kebenaran dan memandang orang lain itu lebih hina daripadanya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, jauhilah sifat sombong. Lalu yang kedua, sumber pokok orang melakukan satu kesalahan itu adalah al-hasadu, yaitu sifat iri. Di sini Muawiyah radhiyallahu an berkata, laisa fi hisalis syarri a'dalu minal hasadi yaktalul hasada qabla ayyasila ilal mahsud. Kata Muawiyah
tentang masalah iri itu adalah tidak ada satu perbuatan yang lebih hina, yang lebih jelek dari sifat hasud. Artinya apa? Bahwa sifat iri, hasud itu adalah satu perbuatan yang sangat hina. Oleh karena itu para hadirin, orang kalau sudah punya rasa iri, itu akan muncul perilaku yang kedua, yaitu akan muncul sifat dendam kepada orang lain. Oleh karena itu jauhilah iri. Jangan pernah iri kepada tetangga, jangan pernah iri kepada orang lain, jangan pernah iri kepada saudara. Satu misal, ada tetangga mampu membeli sepeda motor baru. Sudah kalau orang itu ada rasa iri di dalam hatinya, akan timbul rasa benci kepada orang itu. Ketika orang itu sudah benci, maka akan timbul perilaku-perilaku berikutnya, dendam, bahkan ada niat jahat dan lain sebagainya. Oleh karena itu sifat iri jauhilah. Dan iri adalah penyebab orang itu melakukan satu kesalahan. Lalu yang ketiga, al-hirsu, yaitu sifat tamak. Al-hirsu ala dunya, tamak kepada dunia. Orang kalau sudah punya rasa tamak, orang kalau sudah punya rasa rakus kepada dunia, maka orang itu tidak henti-hentinya selalu kurang dan kurang. Tidak ada rasa syukurnya. Apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, kalau sudah rakus, maka dia akan selalu kurang. Sampai-sampai di sini Imam Malik, qala Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, idza syaqimal badan lam yanja fihi ta'amun wala syarabun wala naumun wala rohatun, kadzalika al-qalbu idza ghalaba alaihi hubbud dunya lam tanfa'hu al-mau'idatu. Menurut Malik bin Dinar, bahwa apabila orang itu sudah badannya sakit, maka apapun yang ada di depannya, makanan, minuman, itu tidak terasa. Tidak ada rasanya sama sekali. Jika orang itu sudah sakit, makanan itu tidak ada rasanya. Minum, tidur, istirahat tidak enak. Demikian juga kata Imam Malik bin Dinar, demikian juga apabila hati sudah dimasuki rasa rakus, maka orang itu akan cinta kepada dunia, dan orang yang sudah cinta kepada dunia, maka mau'idah, nasihat itu sudah tidak bisa masuk kepada dalam hatinya. Artinya para hadirin, orang yang punya sifat rakus, tamak kepada dunia, hati sudah cinta kepada dunia, maka nasihat apapun, baik itu nasihat dari kiai, dari ustadz, atau dari orang yang lebih pintar, itu tidak akan berguna kepada dirinya. Oleh karena itu para hadirin, 3 sifat ini harus kita hindari, karena 3 sifat ini adalah pangkal dari orang melakukan satu kesalahan. Yang pertama, jauhilah sifat sombong. Sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, dan orang lain itu lebih hina dari dirinya. Itu sombong. Yang kedua, hindari sifat hasud atau iri, karena sifat iri adalah dapat menimbulkan perasaan dan sifat dendam kepada orang lain, dan kalau orang sudah punya rasa dendam kepada orang lain, maka akan memunculkan perilaku-perilaku berikutnya, yaitu perilaku-perilaku kejahatan berikutnya. Lalu yang ketiga adalah yang harus kita jauhi, yaitu sifat rakus, tamak, terlalu berlebihan mencintai dunia, sehingga orang kalau sudah mencintai dunia, dia itu akan sulit diberi nasihat-nasihat. Bukan berarti Islam itu melarang kita itu jadi orang kaya, tapi mari kekayaan itu jangan sampai membuat kita jauh kepada Allah. Oleh karena itu, momen
di bulan puasa ini, mari kita jadikan sebuah latihan diri. Buang jauh-jauh sifat sombong, buang jauh-jauh sifat iri, buang jauh-jauh sifat tamak kepada dunia. Dunia tidak akan mengantarkan kepada kebahagiaan, tetapi dunia itu bisa saja akan mencelakakan dirinya manakala kita berlebihan mencintai kepada dunia. Tetapi juga dunia bisa mengantarkan kepada orang itu lebih bahagia dan lebih beruntung dunia akhirat kalau kita pandai mengelola kebahagiaan, kalau kita pandai mengelola dunia itu dengan cara-cara yang Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang dan kekurangan atau kehilafan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.